Jadi anak yang soleh-solehah, anaknya yang belum nikah segera nikah, bapaknya yang belum nikah segera nikah, yang sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, semoga segera punya anak. Yang masih jomblo, masnya udah masih jomblo mas ya? Oh masih. Semoga segera menikah dengan anak sekitar sini. Barangkali ibu punya anak, semoga bisa dijodohkan. Rezeki diberikan oleh Allah, rezeki ingkang kathah berkah. Keluarga dijadikan oleh Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan kesehatan, yang sakit segera disembuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bisa silaturahim lagi selama 2 pekan tidak ketemu. Alhamdulillah. Kalau tidak ketemu Bapak Ibu itu 2 pekan seakan-akan 2 tahun. Seakan-akan laula an arakum yauman faka'annama sanatan yatulu sudah. Jadi 1 hari enggak ketemu Bapak Ibu, sekitar 1 tahunan enggak ketemu. Semoga pertemuan 2 pekan ini berkah, manfaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab yang baru. Kalau kemarin bab niat, bab muqaddimah dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, hari ini kita membahas bab baru namanya Al-Qismul Awwal fit Ta'at. Bagian pertama dalam kitab ini adalah tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semakin taat kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah. Bapak Ibu saking tresno cinta kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan anugerah dan cintanya. Tapi kebalikannya, kalau Bapak Ibu cinta kepada makhluk itu belum cinta kepada kita. Kadang bertepuk sebelah tangan, kadang kita mencurahkan hati kita 10%, dia ngasih cuman 1%, kecewa. Tapi kalau ketaatan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, yakin, hakul yakin, Allah melimpahkan 10 kali lipatnya cinta, anugerah. Maka bab malam ini adalah tentang ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau perlu membacakan teks Arabnya apa langsung terjemahannya? Langsung terjemah gitu. Langsung terjemah. Jadi Bapak Ibu ketahui ya, bahwa perintah-perintah Allah itu ada fardhu, ada sunnah. Perintah Allah itu 2 hal itu. Fardhu itu artinya apa? Wajib. Seperti kita ini wajib Bapak Ibu. Menuntut ilmu itu wajib. Sabdanya Nabi apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya apa ini Bapak Ibu? Mencari ilmu adalah fardhatun, artinya apa? Bukan wajib. Kalau fardun wajib. Fardhatun itu sigot mubalaghah. Kalau fardun itu wajibun.
Tapi kalau fardhotun sigot mubalaghah, menuntut ilmu, mencari ilmu sangat-sangat wajib. Jadi Bapak Ibu seperti ini termasuk kewajiban Bapak Ibu menuntut ilmu. Kalau ngaji seperti ini sunnah, tapi secara keseluruhan menuntut ilmu itu adalah wajib. Kalau Bapak Ibu tidak menuntut ilmu, tidak ngerti rukun sholat, tidak ngerti rukun ibadah, tidak ngerti rukun berpuasa, tidak bisa membaca Al-Quran, maka dengan menuntut ilmu kita bisa baca Al-Quran. Karena dengan mencari ilmu kita bisa sholat, bisa ngaji. Maka secara keseluruhan sabda Nabi, mencari ilmu itu sangat-sangat wajib. Bukan wajib ya, kalau wajib salah. Karena fardhotun sigot mubalaghah. Kalau fardun wajib, tapi baginda Rasul menekankan bahwa menuntut ilmu fardhah, bukan fardun. Kalau fardun wajib Bapak Ibu. Tapi fardhotun itu sangat-sangat wajib. Termasuk salah satunya secara keseluruhan kita menuntut ilmu pada malam hari. Jadi yang pertama wajib ibadah itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah an-nawafilu sunnah. Salat 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Kalau Senin Kamis sunnah. Jadi perintah-perintah Allah 2 hal itu, wajib dan sunnah. Sedangkan fardhu Bapak Ibu itu adalah pokok dasar, harus. Jangan sampai puasa terus Senin Kamis terus, puasa Daud pas puasa Ramadan enggak, itu enggak boleh. Karena yang wajib itu pondasi. Tahajud terus subuhnya jam 8 misalkan itu. Ya, kalau terus-terusan enggak boleh jadinya, karena yang wajib itu afdalu minas sunnah. Yang wajib itu lebih utama dari sunnah. Ada imam datang sehingga Bilal langsung iqamah, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Iqamah salat Isya wajib Bapak Ibu. Bapak melakukan salat sunnah, apa yang dilakukan? Kalau tidak mencukupi sholatnya untuk kemudian di depan takbir misalkan, itu bisa dibatalkan sholat sunnahnya. Karena wajib itu afdalu minas sunnah. Misalkan Bapak Ibu baru takbir Allahu Akbar sholat sunnah, kemudian langsung iqamah, harusnya jangan iqamah dulu, nunggu gitu harusnya, atau dikasih tanda tit 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 gitu. Kan ada sebagian itu Bapak Ibu baru takbir, ya kalau termasuk kadang-kadang kena itu Allahu Akbar sholat sunnah, langsung tahu-tahu datang, padahal belum, kurang 1 menit nih, saking disiplinnya itu kurang 1 menit, diiqamati kurang 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah. Ya kalau membatalkan, betul apa? Assalamualaikum. Betul apa? Karena al wajibu afdalu minas sunnah. Wajib itu lebih utama daripada sunnah. Nah ini maka katanya Imam Al-Ghazali, yang wajib itu pokok dan dasar pondasi. Kalau pondasinya keropos, tidak sholat, ya, tidak puasa Ramadan, hal-hal yang sunnah itu sia-sia. Paham ya Bapak Ibu? Puasa Ramadan wajib. Ada yang puasa terus-terusan, pas Ramadan nggak puasa, nggak boleh. Dasarnya nggak ada, pondasinya nggak ada. Kemudian sedangkan yang sunnah, katanya Imam Al-Ghazali, sedangkan yang sunnah itu adalah keuntungannya. As-sunnah itu keuntungannya. Kalau yang wajib itu adalah dagangan pokoknya, ya, sunnah itu keuntungannya Bapak Ibu. Bapak Ibu berdagang, kemudian sunnah itu adalah keuntungan dari berdagang. Ya, gambaran Imam Al-Ghazali begitu. Maka dagangan itu pokok, sedangkan sunnah itu adalah keuntungan dari berdagang. Maka sebaiknya bagaimana? Ya wajibnya dilakukan, sunnahnya juga dilakukan agar
sempurna, agar untung. Sholat 5 waktu tertib, bagus, iya bagus. Tapi kalau tidak ada sunnahnya, ada sesuatu yang kurang. Kurangnya apa? Kurang untungnya tadi. Belum qobliyah, belum ba'diyahnya. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu kan sunnah-sunnahnya. Maka itu katanya Al-Ghazali, itu keuntungannya diambil, jangan wajibnya tok. Karena yang sunnah itu menyempurnakan kepada yang wajib. Barangkali yang wajib banyak kekurangannya, yang wajib kadang-kadang banyak lupanya. Ini rakaat keberapa sih? 2 apa 3 ya? Lupa. Pas sholat Allahu Akbar, oh ya kunci ada di atas lemari. Jadi pas sholat ketemunya kuncinya pas sholat. Saking husuknya ingatnya kepada kunci. Harusnya ingat kepada Allah kalau sholat itu. Aqimis sholat li dzikri, firman Allah, hendaklah kamu sholat untuk mengingatku. Lah dia ingatnya kunci. Maka karena banyak kekurangan ketika kita sholat wajib, puasa yang wajib, maka perlu disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Karena itu keuntungan dan menyempurnakan sesuatu yang bolong dalam yang wajib itu. Gak khusuk kayak kalau sholat kan gitu. Kalau berpuasa misalkan masih ngerasani, misalkan masih berbohong misalkan. Untuk menembel kekurangan itu kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Maka dengan sunnah itu katanya Imam Al-Ghazali keuntungannya, dan dengan sholat sunnah, ibadah sunnah itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Kita akan mendapatkan keberuntungan Bapak Ibu dengan hal yang sunnah itu. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda, kemudian Nabi itu sabdanya mengatakan Allah bersabda. Nah ini yang saya baca sekarang adalah hadis qudsi. Nah kalau hadis qudsi ya saya baca, nggak perlu saya langsung ceritakan. Saya baca teksnya kemudian saya terjemahkan. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah ada fardhu dan sunnah ini, kemudian baginda Rasul menyetir dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis namanya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi bukan Al-Qur'an. Apa firman-Nya? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma taraftu alaihim. Firman Allah dalam hadis qudsi disebutkan orang yang dekat kepadaku itu melakukan bukan hanya yang saya fardhahkan, bimisli ada'i ma iftaratu alaihim. Orang yang dekat kepada Allah itu bukan hanya mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hanya yang wajib-wajib saja. Bukan yang wajib-wajib saja. Dia terus-terus beribadah mendekatkan kepada Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafili, dengan hal-hal yang sunnah juga Bapak Ibu. Jadi orang yang cinta kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah itu bukan yang wajib tok, 5 waktu tok, Jumat tok enggak, apalagi Idul Fitri tok enggak misalkan. Tapi sholat-sholatnya yang lain, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat lail, sholat apa lagi Bapak Ibu? Macam-macam, witir, sholat sunat mutlak, ada sholat sunat gerhana matahari dia melakukannya, ada sholat tasbih dia melakukannya, sholat yang paling panjang dan lama. Sholat-sholat yang lain sunnah dia lakukan. Ada sholat misalkan terbitnya matahari dia lakukan. Macam-macam sholat sunnah dia lakukan sampai kalau dihitung katakanlah 50 kali, katakanlah Bapak Ibu. Jadi orang-orang waliullah, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, itu mendekatkan kepada Allah bukan hal yang wajib saja, tapi mendekatkan kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Jadi insya Allah
kalau yakin Bapak Ibu termasuk orang yang dekat kepada Allah, termasuk kekasih-kekasih Allah. Karena apa? Setelah salat maghrib di sini salat sunat. Sampun tadi sudah lihat udah melakukan salat sunat. Nanti sebelum salat Isya salat sunat lagi. Berarti udah tanda-tandanya orang yang dekat kepada Allah. Tanda-tandanya Bapak Ibu menjadi kekasih Allah. Nanti setelah salat Isya salat ba'diyah Isya. Udah tandanya Bapak Ibu. Pas masuk hari Senin sahur. Hari Kamis sahur berpuasa. Itu tanda-tandanya berarti. Tanda-tandanya apa? Bahwa Bapak Ibu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mendekatkan kepada Allah bukan hanya yang wajib tok, tapi dengan hal yang sunnah juga. Ini termasuk mutaqarribun ya. Dalam hadits qudsi itu. Bapak Ibu termasuk orang yang mutaqarribun. Mutaqarribun artinya apa? Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah, waliyullah. Ciri-cirinya melakukan ibadah sunnah, bukan hal yang wajib. Karena Bapak Ibu kalau hal yang wajib tok kurang, sangat-sangat kurang. Amal-amal kita itu kurang. Padahal kiamat itu ya abadal abadi selama-lamanya Bapak Ibu. Abadal abadi selama-lamanya. Ya kurang, kita merasa kurang. Maka mendekatkan kepada Allah tidak hanya 5 waktu, tidak hanya puasa Ramadan, tapi hal-hal yang sunnah dilakukan. Nelpon kepada Allah nggak cukup 5 waktu. Miss call. Kalau kangen kan miss call Bapak Ibu. Misalkan Bapak keluar kota, 1 menit ditelepon lagi. Pak, di mana Pak? Jam 10 telepon lagi. Pak, kerja Bu. Jam 12 telepon. Sudah makan? Sudah Bu. Jam 2 ditelepon lagi, saking kangennya. Ngapain Pak? Cerewet Bu, kabulan itu barangkali. Artinya Bapak Ibu saking kangennya ke Bapak itu nelpon terus. Kalau di WA kok nggak dijawab-jawab Pak, misalkan. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 kali dalam sehari sholat wajib nggak cukup Bapak Ibu. Kepengennya ngeces. Apalagi Bapak Ibu kehidupannya macam-macam ya. Ada yang kehidupannya misalkan sedih, ngapunten Bapak Ibu. Cerita apa enggak ini? Ceritalah gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. WA saya, Ustadz, ini suami misalkan, kan macam-macam nih kok. Pulang-pulang udah nggak ingat istri dan anaknya. Terus gimana? Ya itu, keluar kalau malam ditanya nggak noleh sama sekali sama saya, nggak ngelihat sama anak saya, sama ibunya juga nggak kenal. Emang kenapa? Aneh Ustadz, nggak seperti biasanya. Nah itu kan masalah Bapak Ibu. Kalau nggak dices, nggak minta kepada Allah. Nah maka 5 waktu itu kurang, minta kepada Allah. Ya Allah, harmoniskan keluarga saya. Ya Allah, jadikan anak saya yang soleh. Ya Allah, jadikan suami kerja, bertugas, selamat dari gangguan-gangguan orang yang iri dan lain sebagainya. Misalkan Bapak Ibu, ini kan butuh kita ngeces, butuh minta pertolongan kepada Allah karena kita lemah Bapak Ibu. Yang kuasa adalah Allah. Belum masalah yang lain anak, belum masalah yang lain kerja, belum masalah yang lain bayaran dan lain sebagainya. Kita perlu ngeces kepada Allah karena Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Kaya, dan kita butuh kepada pertolongannya. Kalau Bapak Ibu misalkan nggak pernah minta, sombong, maka minta ngeces 5 waktu. Duha minta lagi kepada Allah. Qobliyah minta lagi kepada Allah. Belum kita membaca Al-Quran, itu hal-hal yang sunnah itu. Ngeces kepada Allah itu nggak cukup 5 yang wajib niku mawon, tapi perlu sunnah-sunnah yang lain. Sholat lail, zikir pagi sore, baca Quran itu perlu dan kita butuh hal itu Bapak Ibu. Maka para kekasih Allah itu mutaqarribun dalam kitab ini adalah mendekatkan kepada Allah. Gak cukup dengan yang wajib, yang sunnah. Dan yang wajib itu bukan kewajiban bagi mereka, kebutuhan. Bapak Ibu misalkan berpuasa itu apakah kewajiban rasanya atau kebutuhan?
seharusnya itu dirasakan kebutuhan kita, ngeces tadi. Sehingga mutaqarribun itu yes kebutuhannya udah itu. Sholat malam kebutuhannya, ngaji kebutuhannya, wudhu terus tidak pernah batal kebutuhannya, baca Quran kebutuhannya. Ada rencang kula kalau nggak baca Quran sehari pening Bapak Ibu. Wih pening. Oh iya belum baca Quran. Jadi cara nggak pening baca Quran. Duh kok sakit saya. Waduh ada sesuatu yang saya tinggalkan apa? Sedekah. Jadi ada Bapak Ibu yang terbiasa bahwa sedekah itu kebutuhannya, sedekah terus sedekah. Kan sunnah itu. Enggak wajib, yang wajib itu zakat mal, zakat fitrah. Ya. Sedekah enggak wajib tapi sunnah. Dia setiap hari sedekah terus. Karena kebutuhan dia senang sedekah. Ada satu hari dia enggak sedekah, dia lupa karena saking sibuknya enggak sedekah. Langsung sakit di opnam. Enggak sadar, ketika sadar langsung, saya ada di mana? Di rumah sakit. Kenapa? Di opnam, Pak. Sakit apa saya? Bapak jatuh pingsan. Keluarkan saya. Dari rumah sakit. Ada apa, Pak? Saya lupa enggak sedekah. Sedekah itu adalah itu kebutuhan saya sedekah itu. Dia dikeluarkan, ada sesuatu yang perlu disedekah langsung. Ketika sudah masuk itu uangnya untuk disedekah langsung seger bugar sehat. Karena itu kebutuhan Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang mutaqarribun, yang dekat kepada Allah itu melakukan hal yang sunnah. Maka nanti setelah sholat Isya jangan langsung pulang. Kenapa? Sholat sunnah 2 rakaat. Syukul ditambah witir 1 rakaat. Udah witir luar biasa. Kalau bisa Bapak Ibu jangan meninggalkan witir itu. Ini wasiat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Yang salah satunya adalah sholat witir. Caranya Bapak Ibu biar tidak pernah meninggalkan sholat witir, setelah sholat sunat ba'diyah Isya 1 rakaat witir. Betul apa 1 rakaat. Itu insya Allah aman, alias mau bablas subuh pun Bapak Ibu dicatat oleh Allah sholat witir. Nah itu wasiat Nabi kepada sahabatnya. Siap ya Bapak Ibu. Jadi setelah sholat Isya 2 rakaat itu sunnah sudah. Tambah 1 witir biar istiqomah melaksanakan wasiat Nabi, dan itu sunnah. 2 rakaat qobliyah sholat Isya tambah 1 witir. Aman, setiap malam mesti witir itu. Kalau Bapak Ibu nunggu nanti malam aja setelah sholat tahajud, nanti kalau nggak tahajud nggak witir kan berarti. Maka biar aman adalah setelah sholat sunat ba'diyah Isya 1 rakaat witir. Dan itu wasiat baginda Rasul kepada sahabat untuk melaksanakan sholat witir. Nah itu Bapak Ibu. Ini orang-orang kekasih Allah mutaqarribun melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang sunnah, bukan hanya yang wajib. Sehingga Bapak Ibu ketika mutaqarribun kekasih Allah itu melaksanakan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbuhu, sehingga Allah mencintainya. Nah Bapak Ibu, kalau kepengen dicintai oleh Allah kuncinya satu, napa Bapak Ibu? Melakukan hal-hal yang sunnah, bukan hanya yang wajib. Jadi Bapak Ibu kalau puasa Senin Kamis, qobliyah Isya, ba'diyah Isya, qobliyah subuh, sholat fajar, sholat malam, qobliyah zuhur dan ba'diyahnya, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, sholat duha, sholat tasbih, sholat malam, itu tanda-tandanya Bapak Ibu akan dicintai oleh Allah. Karena hadis khususnya jelas, mutaqarribun mendekatkan kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah sehingga Allah mencintainya. Nah kan Bapak Ibu kuncinya satu ya, kepengen dicintai oleh Allah melakukan sholat-sholat sunnah. Siap Bapak Ibu? Siap insya Allah. Sehingga Bapak Ibu ketika Allah mencintainya, ketika Allah mencintai Bapak Ibu semua, ketika Allah mencintai orang yang melakukan sholat sunnah itu, maka Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Hebat nggak Bu Bapak hadis qudsi ini? Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar.
Allah akan menjadi pandangannya ketika dia melihat. Ini hadis qudsi nih. Allah akan menjadi lisannya ketika dia berbicara. Allah akan menjadi tangannya ketika dia menyentuh. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia berbicara, ketika dia mendengar, artinya pendengarannya adalah pendengaran yang positif. Yang didengarkan pengajiannya Gus Baha misalkan, Ustadz Adi Hidayat, Was, kenal Bapak Ibu? Sinten? Abdul Somad misalkan, ustadz-ustadz yang lain. Artinya Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Artinya ya, walaupun bisa ditafsiri yang lain, kita nafsiri bahwa pendengaran kita kalau sudah melakukan hal yang sunnah sehingga dicintai oleh Allah, pendengaran kita positif terus. Digunakan untuk apa? Mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, pengajian, zikir, majelis ilmu. Tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Ngerasani. Ustadz, kalau nggak pernah mendengarkan orang ngerasani di pasar, ngobrol ngarul kidul kemana-mana. Tapi Ustadz, saya sering mendengarkan silet, melihat silet. Ngertos silet Bapak Ibu? Kabar-kabari, ya, inset pagi, inset siang, inset sore, dan itu menggibahi artis-artis. Nah itu berarti Bapak Ibu pendengarannya mendengarkan hal-hal yang gibah, ngerasani artis, karena yang dilihat kan kadang kejelekannya, kadang lain sebagainya. Kalau kebaikannya nggak apa-apa, rata-rata kejelekannya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah, telinganya akan difungsikan karena Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Difungsikan hal-hal yang baik, mendengarkan tilawatil Quran. Punya mobil isinya pilihannya qiraah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di dalam mobil itu pilihannya ada qiraah, dangdutan. Ada dua pilihan. Nah, yang Allah menjadi pendengarannya ketika dia mesti milih qiraah. Tek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau ininya milih dangdutan aja lah. Dus gitu. Jadi milih dangdutan. Misalkan nih. Kalau tidak misalkan. Jadi penafsiran kulo dalam hadis qudsi ini, Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar begitu. Ada pilihan di YouTube pengajian. Terus apa lagi pilihannya yang lain Bapak Ibu? Gosip kan banyak, SCTV kan ada juga ada di situ, SCTV Indosiar barangkali begitu. Jadi pilih pengajian, kira-kira begitu. Ada sholawat, ada pop, misal pilih yang mana, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi artinya kalau saya tafsiri hadis qudsi ini adalah Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, digunakan hal-hal yang positif. Kalau ada yang cerita tentang sahabat, cerita perkara hal-hal yang soleh, orang-orang soleh dia dengarkan. Tapi ketika bercerita tentang aib-aib saudaranya sendiri, dia langsung kabur. Kira-kira begitu, tidak mau mendengarkan. Kemudian juga ketika Allah mencintai orang yang melakukan hal yang sunnah itu, Allah akan menjadi pandangannya ketika dia melihat. Coba. Ini hadits qudsi ini banyak ditafsiri oleh orang-orang sufi Bapak Ibu. Ini hadits qudsi masyhur ini. Hadits qudsi ini masyhur sehingga orang-orang sufi itu menafsiri macam-macam nih. Nah, dalam kitab ini Allah melihat menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Ini berarti matanya digunakan hal-hal yang baik, membaca Al-Qur'an, melihat wajahnya ustadz, kiai, orang yang soleh, ya. Melihat apa lagi Bapak Ibu? Yang hal positif, melihat saudaranya dengan pandangan cinta gitu Bapak Ibu. Tapi yang negatif, ya wal iyadu billah,
tidak melihat Al-Quran, tapi yang dilihat hal yang lain misalkan, ya. Atau misalkan melihat apa yang kurang baik di YouTube misalkan, banyak pilihan yang dilihat kurang baik. Melihat tetangganya bukan pandangan kita tapi pandangan sinis misalkan. Jadi pandangannya itu tidak digunakan hal yang baik. Nah ini. Kemudian juga Allah akan menjadi lisannya, walisanahu alladzi yantiqu bihi. Allah akan menjadi lisannya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika dia berbicara. Artinya ungkapannya digunakan hal-hal yang positif. Baca Quran, memakainya untuk zikir, ya, menyebut hal-hal yang positif, memotivasi, ya, digunakan hal yang positif. Allah akan menjadi lisannya ketika dia berbicara, karena dia melakukan hal ini. Masyhur loh, hadis masyhur ini, hadis masyhur nih Bapak Ibu, hadis qudsi, hadis masyhur. Artinya Bapak Ibu menggunakan lisannya hal yang baik, tidak pernah berbicara kotor, ya. Kalau di Jawa Timur, ngapunten Bapak Ibu, ada hal kata-kata yang sia-sia itu banyak. Enggak perlu saya contohkan, kata-kata yang sia-sia banyak, ya. Jadi kalau di Jawa Timur hal yang biasa, tapi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Apalagi di anak-anak muda sama sekali, banyak sekali tuh Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang banyak sekali enggak mengandung manfaatnya. Orang-orang dulu saking menjaga perkataan yang kurang baik niku sampai dicatat. Tadi pagi sampai malam ini saya berbicara apa saja, ya, dicatat. Oh, ini berbicara dengan baik, bagus, dicentang, bagus. Oh, ini kurang baik, dicoret, besok jangan diulangi. Jadi pembicaraannya itu kira-kira memberikan efek pengaruh positif apa enggak? Misalkan mau ngobrol sama ibu-ibu, misalkan pas beli sayur, saya beli sayur, apa cukup ngobrol kemana-mana nanti, ya, ngobrol tentang macam-macam, ya, apa cukup saya beli kemudian pulang, ya. Kalau misalkan ketika dia ngobrol sama ibu bercerita tentang peningkatan ibadahnya, peningkatan usahanya, bagaimana mengajar anak biar rajin sekolah, rajin ngaji, orang tua dihormati barangkali, itu kan menjadi hal yang positif. Tapi kalau berbicara kurang positif kan dijauhi. Nah, itu orang-orang dulu begitu. Nah, jadi Allah akan menjadi lisannya alladzi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Allah menjadi tangannya ketika dia menyentuh. Bapak Ibu barangkali. Ngapunten nih, kalau megangnya, ngapunten Bapak Ibu. Nah, megangnya. Ini kalau misalkan saya atau Bapak Ibu menjadi orang kekasih Allah, mutaqarribun, sholat sunnah bagus, ini yang nyentuh bukan saya dalam hadis qudsi, ya, tapi Allah. Apa? Caranya bagaimana? Ya tentu baik. Nyentuhnya bagaimana, membukanya bagaimana, minumnya bagaimana. Minum yang baik misalkan, ya, bismillahirrahmanirrahim, satu tegukan. Yang baik begitu Bapak Ibu. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghazali begitu menceritakan, ini nanti bab makan kalau ini. Begitu, baca bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh nggih Bapak, ini contoh bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh yang baik, baca bismillah, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Kalau yang enggak baik bagaimana? Megagangnya cepat seret gitu. Satu tuangan habis. Geleg. Apa namanya? Satu tuangan. Geleg. Itu kurang baik. Yang baik nih bismillahirrahmanirrahim. Tutup, misalnya. Ditaruh lagi. Misalkan gitu. Jadi Allah menjadi ini hadis qudsi, ya Bapak Ibu. Saya menerjemahkan hadis qudsi. Yang hadis ini masyhur gitu loh. Dan ini pernah dilakukan oleh Ahmad Dhani ini. Aku ini enggak usah ditafsiri macam-macam. Ini Ahmad Dhani pernah melakukan hadis qudsi ini. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan lisanmu aku bicara,
dengan matamu aku melihat dan lain sebagainya. Itu pernah dilakukan gitu. Artinya Bapak Ibu, ini hadits qudsi yang terkenal. Ketika Bapak Ibu melakukan hal yang sunnah, maka Allah menjadi yadahu allati yabtisu biha. Ketika dia menyentuh apapun. Tafsiran kula, tangannya itu sesuatu yang dipegang penuh berkah, penuh makna positif. Kitab, HP yang dipegang aplikasinya Al-Quran, hadis, Arba'in Nawawi. Ketika dia megang YouTube, kan megang YouTube isinya ilmu gitu Bapak Ibu. Pegangannya positif. Walaupun pegang uang, tangannya diarahkan kepada hal yang baik. Bangun masjid, bangun panti asuhan dengan tangannya itu. Bangun apa malih Bapak Ibu? Bangun pondok pesantren. Tangannya misalkan tangannya digunakan hal yang positif. Apa itu? Bangun masjid, bantu orang-orang gitu, bantu. Ini hal-hal yang positif. Yang negatif juga banyak Bapak Ibu. Ngetik digunakan yang kurang baik, ngapunten caci maki, hina orang misalkan. Dan lain sebagainya. Artinya Allah akan menjadi tangannya ketika dia menyentuh, bergerak dan lain sebagainya. Sehingga gerakan tangan itu digunakan hal yang positif, menyentuh kepalanya anak yatim, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis lagi, warijlahu allati yamshi biha, dan Allah menjadi kakinya ketika dia berjalan. Ini hadis masyhur sekali lagi. Ketika kita melakukan hal yang sunnah, Allah akan menjadi keseluruhan tubuh kita, sehingga seluruh tubuh kita itu digunakan hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langkah kakinya ke masjid, ke mushola, ke pengajian gitu. Majelis zikir, majelis ilmu dia datang gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kakinya tidak digunakan hal yang jelek, ya itu tadi. Kemana-mana nih Bapak Ibu. Kemana-mana, kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini maka Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu kemudian melakukan hal-hal yang sunnah, maka insya Allah itu semua anggota tubuhnya akan diridhoi oleh Allah, digunakan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu milih calon dari anaknya Bapak Ibu, jangan yang wajib tok yang ditanyakan, sunnahnya apa, melakukan kesunnah, biar nanti calonnya itu betul-betul menjadi calon yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah calon yang paling baik itu ya Pak Mas Takmir ini udah ini masih jomblo udah dereng nih Pak? Oh sudah, yang jomblo sering ke masjid kira-kira mana gitu aja. Oh ini sering ke masjid, jomblo, wis ini bakal jadi calon mantu saya barangkali gitu. Dilihat sunnahnya, wah mantap sunnahnya, sholat sunnahnya mantap. Sampun isak gitu. Wih kok belum selesai ini? Ampun, nanti lagi nih. Ini masih hadis qudsi. Jadi Bapak kalau pakai kitab ini biar gak kemana-mana. Jadi menerjemahkan kitab niki mawon, nanti tema-temanya ada di sini. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan sampai hadis qudsi. Ini kita membaca hadis qudsi. Belum selesai babnya nih, tinggal segini babnya nih. Tapi masih bagus. Ya Bapak Ibu, itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dan kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.